Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rabdani. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya kerjakan. Nah, ini ada program yang ke-1. Di sini ada print untuk menampilkan bagian yang ini. Lalu print Rifa Rabdani, ini NIM saya dan ini kelas 4. Lalu di sini ada untuk mencetak menu. Dep menu di sini dep variabel menu. Lalu print untuk menampilkan menu pilihan. Print kurung buka kutip 1 ketika pilihan 1 persegi panjang, kedua segitiga, yang ketiga ada lingkaran. Lalu di sini dep persegi panjang. Print untuk menampilkan menghitung luas persegi panjang. Lalu di sini variabel p sama dengan integer. Untuk integer ini untuk menginput bagian angka integer itu. Lalu input masukkan panjang untuk menginput masukkan panjang. Lalu di sini ada variabel lebar sama dengan integer input masukkan lebar. Nah, ini variabelnya variabel luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu print luas persegi panjang sama dengan dipanggil si variabel luas ini yang sudah dimasukkan ketika panjang dan lebarnya. Lalu back, ini print mau coba lagi ya atau tidak. Ketika if back sama dengan ya, ketika ya kita ketik ya akan melanjutkan bagian yang ini. Lalu else ketika no atau ya no, akan program itu akan selesai. Nah, yang ini variabel segitiga untuk menghitung segitiga. Nah, yang segitiga ini rumusnya luas sama dengan kurung buka alas kali tinggi dibagi 2. Hampir sama sih sama yang ini. Lalu yang lingkaran mah menghitung rumusnya luas sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya berapa, langsung dikali 2. Nah, di sini while 1 pilih, ini variabel baru, pilih sama dengan integer untuk menginput masukkan pilihan. Nah, masuk pilihan itu masukkan pilihan yang ini. Nah, langsung if pilih sama dengan 1. Nah, maksud if pilih sama dengan 1, ketika saya ketik 1 akan melanjutkan ke program yang persegi panjang. Lalu elif pilih sama dengan 2 akan melanjutkan ke program segitiga. Elif pilih sama dengan 3 akan melanjutkan ke program lingkaran. Lalu else ketika saya ketik 4 ada alasannya, mohon maaf pilihan yang ada masukkan tidak ada. Lalu print mau coba lagi ya atau no. Ketik variabel coba sama dengan input over. If si variabel coba ini dipanggil, lalu sama dengan ya. Ketika ya akan melanjutkan lagi, dan ketika no akan selesai. Kita coba hasilnya. Nah, coba kita ketik 1. Nah,
masukkan panjang. Misalkan panjangnya 8 dan lebarnya 6. Dan ini hasilnya. Luas persegi panjang adalah 48. Nah, ketika kita ketik ya, nah langsung ke bagian yang ini. Nah yang ini ketik, yang ini tah, ya akan melanjutkan pilihan. Ketika saya pilih 2, nah masukkan alas. Misalkan alasnya 8 dan tingginya 3. Dan ini luas segitiga adalah 12,0. Lalu saya lanjut lagi ya. Nah, ini saya masukkan 3. Di sini masukkan jari-jari. Jari-jarinya misalkan 90. Nah, luas lingkaran adalah segini hasilnya. Sudah. Kita bahas program yang kedua. Oke. Di sini tugas program yang kedua, di sini ada variabel ulang sama dengan integer untuk memasukkan huruf angka, input untuk menginput masukkan angka yang akan dikalikan. Lalu for i in rank i 1, ulang. Si variabel ulang ini dipanggil, yang kita mau masukkan berapa ditambahkan 1. Lalu variabel baru ketiga sama dengan i dikali i. Lalu print i, si variabel ini dipanggil yang ini, koma kutip ini untuk merenggang ke bagian kanan kalau nggak salah. Langsung dipanggil si variabel ketiga, koma kutip koma i dikali ketiga, dan kita coba hasilnya. Nah, masukkan angka yang Anda dikalikan. Coba 5. Nah, ini hasilnya 1. Dah, yang kutip itu tuh untuk merenggang ke bagian kanan. 2. Nah, 3. Nah, udah. Kita coba program yang ketiga. Oke, di sini ada program yang ketiga. Variabel no sama dengan ini tuh kayak array. Membuat variabel baru ini semua. Lalu variabel ulang ini membuat variabel baru sama dengan integer input untuk menginput masukkan jumlah mahasiswa. For i in rank, si variabel ulang ini dipanggil. Lalu print ini print kurung buka kurung tutup untuk mengspace atau spasi. Lalu print data ke min str i ditambah 1 untuk menambahkan ketika saya memasukkan jumlah mahasiswanya 3, nanti ada 3 gitu. Langsung di sini si variabel nama ini, variabel ini dipanggil .event. .event itu kayak list lah, bagian list, input, menginput masukkan nama mahasiswanya. Langsung di sini ada /t untuk menganggang ke kanan. Lalu variabel tugas .event integer. Ini integer itu untuk memasukkan bagian huruf angka-angka. Integer input nilai tugasnya nanti berapa. UTS event hampir sama. Lalu di sini perhitungannya for i in rank, si variabel ulang ini dipanggil lalu no that event.
yang ini str kayak list event itu, bagian list str i ditambah 1 i ditambah 1 itu untuk menambahkan dimulainya dari 1. Lalu akhir variabel yang ini dot event kurung buka. Sini si variabel tugas dipanggil yang ini, nilai tugasnya array i langsung dikali 30 dibagi 100. Nah, ini tuh untuk menghitung nilai akhirnya. Ini rumusnya. 30 itu si nilai tugasnya 30%, nilai UTS-nya 30%, dan nilai UAS-nya ada 40%. Dibagi 100 semuanya. Lalu di sini untuk membuat tabel print tabel daftar nilai mahasiswa. Print kutip sama dengan dikali 100. Maksud dikali 100 tuh ukuran tabelnya berapa kali pixel gitu. Lalu di sini print nomor /t untuk menganggang bagian kanan, menganggangnya 1 kali, nama, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Lalu di sini ada print lagi tabelnya. Lalu for i in rank, si variabel ulang dipanggil lagi. Lalu print nomor si variabel yang ini nomor dipanggil variabel i-nya dari sini yang nomor ini. Lalu nama, si variabel nama juga dipanggil tugas, variabel tugas, variabel UTS, variabel UAS, dan variabel akhir. Lalu kita coba hasilnya. Nah, nilai tugas misalkan 90, misalkan 67. Si print data ke stri tambah 1 untuk menambahkan ini data kedua mulainya dari angka 1 tuh. Coba nama mahasiswanya Asep. Nilai UTS di mana? Nilai UAS 78. Nah, tabel daftar nilai mahasiswa ini dari sini print tabel daftar mahasiswa. Lalu print yang ini kutip sama dengan kutip dikali 100. Nah, maksud ini tuh sama dengan tuh untuk bagian garis yang atas nomor. Nah, nomor itu yang ini /t langsung /2 itu menganggang ke bagian kanan, menganggangnya 1 kali. Lalu di sini ada memanggil si nama, tugas, UTS, UAS, akhir. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, yang ini kenapa bisa langsung masuk? Yang ini nilai UTS yang RIPA bisa masuk ke sini, nilai UTS 78, 67 bisa masuk. Nah, ini nilai akhir. Nah, di sini ada tugas yang keempat. Di sini data list berulang. Variabel nomor sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Variabel nama. Nah, jumlah sama dengan 0. Ini ada variabel baru count ini untuk menghitung jumlah lulus atau jumlah yang tidak lulus count itu. Oke.
Di sini variabel ulang sama dengan integer input masukkan jumlah mahasiswa. Lalu for i in rank 0. Nah, 0 ini untuk memanggil ini. Lalu ulang, si variabel ulang ini dipanggil print. Print yang ini udah saya jelaskan yang tadi. Nah, di sini ada jumlah jum tambah sama dengan temp. Si variabel temp ini, si variabel temp dipanggil lalu i itu dari ini. Lalu untuk menghitung rata-rata sama dengan jumlah, si jumlah hasil jumlahnya dibagi ulang, dibagi si variabel ini yang sudah dimasukkan gitu. Nah, di sini ada for i in temp. Temp ini dari variabel yang ini, lalu ada pengulangan if i lebih dari 60 maka keterangannya lulus. Ketika maksud i lebih dari 60 ketika lulus, ketika memasukkannya dari lebih dari 60, si memasukkan nilai mahasiswanya lebih dari 60 maka akan lulus. Count tambah sama dengan 1. Lalu di sini elif i ketika memasukkan nilai mahasiswanya kurang dari 60 maka akan tidak lulus di sini. Nah, di sini untuk membuat tabelnya hampir sama sih. Nah, for i in rank ulang, si variabel ulang ini dipanggil, lalu print nomor, si variabel nomor yang nomor ini dipanggil, lalu di si variabel nama dipanggil yang ini, lalu si variabel temp variabel nilai mahasiswanya berapa, lalu si variabel keterangan yang ini. Nah, langsung ada print jumlah mahasiswa sama dengan kutip koma ulang. Maksud kutip koma ulang kan ketika kita memasukkan jumlah mahasiswanya 5, nah nanti di sini akan hasil 5 gitu. Nanti hasilnya print rata-rata. Maksud rata-rata hasil rata-rata yang ini hasil dari jumlah dibagi ulang dipanggil gitu. Print nilai tertinggi menggunakan max. Lalu si variabel temp nilai tertinggi itu masukkan nilai yang ini, yang tertinggi nanti dipanggil pakai max. Lalu di sini nilai terendah pakai min, si variabel tempnya dipanggil. Nah, print jumlah lulus. Nah, maksud jumlah lulus di sini ada count yang ini. Ketika lulus maka bentar. Jumlah lulus koma count. Nah, ketika lulus nanti lulus gitu si variabel yang count yang ini. Ketika yang tidak lulus, jumlah yang gagal, nanti dipanggilnya si variabel ini gitu. Kita coba. Nah, coba kita masukkan 3 nama mahasiswa, masukkan nilai mahasiswa, misalkan nilainya 90. Yang kedua Asep, nilainya 89. Yang ketiga Kiki, coba nilainya 45. Nah, ini hasilnya. Jadi si jumlah mahasiswa ini dipanggil kan kita memasukkan 3. Nah, ini ada 3 tuh.
Nah, rata-rata berhitungnya dari rumus yang ini tuh rata-rata jumlah dibagi ulang gitu. Oke, nilai tertinggi yang tadi pakai nilai tertinggi dipanggil si variabel time yang tadi yang ini time ya tertingginya berapa gitu, pakai max gitu. Lalu nilai terendahnya tuh si Kiki nilainya 45. Nah, jumlah lulus di sini ada 2 orang. Yang pertama ada Ripa, yang kedua ada Asep. Nilainya ada 90 dan ada 89. Nah, nilai si Kiki soalnya ketika kurang dari 60 nilainya akan tidak lulus, akan gagal gitu. Nah, saya masih bingung ketika memanggil si keterangan yang ini. Saya masih bingung sih, yang tidak lulus ini seharusnya mah lulus, tapi saya bingung untuk memanggil variabelnya, gagal terus gitu. Nah, ini abaikanlah sajalah. Di sini saya masih bingung yang ini. Yang ini si variabel ini kalau kita coba pakai array i misalkan. Nah, oke, kita coba running. Nah, masukkan jumlah mahasiswa, misalkan 1, 2 aja weh. Nah, mahasiswanya Ripa, nilainya 90. Coba Asep, nilainya 54. Nah, yang saya bingung itu keterangannya gitu. Di sini T dan di sini hasilnya I. Nah, masih bingung sih Bu di sini tuh. Udah dicoba beberapa kali, masih bingung saya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan program dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.